Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurhidayah. Saya dari kelas Farmasi B, Universitas 19 November Kolaka, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fentanyl yang bekerja di reseptor opioid. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu opioid. Opioid merupakan obat penghilang rasa sakit yang bekerja pada reseptor opioid dalam sel tubuh. Obat ini terbuat dari tanaman natural, contohnya morfin, atau sintetik, contohnya fentanyl. Karakter obatnya yang pertama, konsumsi melalui suntikan, oral, dan dihirup. Yang kedua, ada analgesik spektrum luas yang melalui beberapa jalur nyeri. Dan yang ketiga, yaitu dapat menyebabkan ketergantungan. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, definisi fentanyl. Yang kedua, indikasinya. Yang ketiga, mekanisme kerja. Dan yang keempat, gambar sediaan. Fentanyl adalah opioid sintetik turunan fenilpiperidin yang secara struktur mirip dengan meperidin. Sebagai analgesik, fentanyl lebih kuat 75-125 kali dari morfin. Di sini ada gambar yang memperlihatkan bagaimana struktur fentanyl. Selanjutnya yaitu indikasi dari fentanyl. Yang pertama ada premedikasi 500-100 mcg per dosis atau dosis dewasa atau 7-14 mcg per kilogram dan dapat diberikan 30-60 menit sebelum operasi. Yang kedua, nyeri sedang dan berat, yaitu terutama pada pasien dengan gagal ginjal. Dan yang ketiga, pasien yang memiliki nyeri yang berat akibat penyakit kanker, dan pasien yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap kelompok opiat. Selanjutnya yaitu mekanisme obat fentanyl pada nyeri. Mekanisme nyeri berawal dari transduksi, di mana stimuli mekanikal, stimuli kimiawi, dan termal yang akan berbahaya dan akan diubah menjadi impuls nosiseptif oleh ujung syaraf aferen. Biasanya ujung syaraf ini merupakan alfa beta, alfa delta, dan C. Dan selanjutnya akan dibawa ke tahap kedua yaitu transmisi, yaitu sumsum tulang belakang dan ascending yang melalui trek spinotalamik ke talamus dan kemudian ke korteks cerebral. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu modulasi. Proses di mana impuls syaraf kembali turun atau descending. Sumsum tulang belakang untuk menginhibisi atau terkadang mengamplifikasi impuls nyeri. Proses modulasi ini terjadi di konovasarior, di mana adanya kombinasi efek dari serotonin, dari norepinefrin, dan juga stimulus dari perifer, dan akan mempengaruhi persepsi mekanisme obat. Persepsi mekanisme obat secara subjektif ini diakumulasi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial dan faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu mekanisme obat. Untuk mekanisme obatnya biasanya itu terjadi di kornu belakang. Pada gambar di atas itu dapat dilihat yaitu opioid akan melekat pada opioid reseptor. Opioid reseptor ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada reseptor mu, kappa, dan delta. Dan yang paling banyak ditemukan adalah reseptor mu. Dapat dilihat apabila opioid masuk ke tubuh kita dan menempel pada opioid reseptor, maka akan menginhibisi masuknya kalsium, sehingga akan menyebabkan glutama tidak masuk ke dalam neuraspiron reduction, sehingga akan mengakibatkan kalsium untuk masuk dan menghambat terjadinya hiperpolarisasi dan impuls nyeri tidak ditransfer, sehingga rasa nyeri tidak akan terasa. Adapun penyebab terjadinya hiperpolarisasi yaitu karena postsinaptik kalium akan mengalami penghabisan dan presinaptik
kalsium akan mengalami pengurangan. Kemudian, reseptor opioid yang digabungkan dengan reseptor G protein dan fungsi baik sebagai regulator positif dan negatif dari transmisi sinaptik melalui G protein yang mengaktifkan protein efektor. Selanjutnya, pelepasan neurotransmitter nonseptif seperti substansi P, GABA, dopamin, asetilkolin, dan noradrenalin akan terhambat. Opioid juga akan menghambat pelepasan vasopresin, somatostatin, insulin, dan glukagon. Aktivasi analgesik fentanil adalah kemungkinan besar karena konversi kepada morfin. Opioid dekat dengan N jenis saluran tegangan dioperasikan kalsium atau OP2 reseptor agonis dan terbuka dalam hati meluluskan saluran kalium tergantung kalsium atau OP3 dan OP1 reseptor agonis. Hal ini menyebabkan hiperpolarisasi dan akan mengurangi terjadinya rangsangan syaraf. Selanjutnya, di sini terlihat beberapa gambar yang merupakan sediaan fentanil. Yang pertama merupakan sediaan fentanil injeksi, yang kedua dan gambar ketiga merupakan fentanil patch, dan yang ketiga merupakan sediaan fentanil oral. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan video singkat saya mengenai fentanil pada reseptor opioid. Baik pada penjelasan mengenai definisi fentanil, indikasi fentanil, mekanisme kerjanya, dan contoh gambar sediaannya.